Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Murni. Ada apa Bu? Gini loh Pak, ada nggak waktu Bapak? Saya sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Boleh. Kebetulan sekarang saya lagi tidak mengajar. Kira-kira apa yang saya bisa bantu Bu? Gini Pak, mungkin kan Pak cerita saya ini agak panjang karena apa yang saya alami selama ini sudah seperti terbebani bagi saya Pak. Saya Pak kan melakukan apa yang disampaikan, apa yang diinstruksikan oleh kepala sekolah di sekolah. Jadi eh, kepala sekolah kami menginstruksikan bagi guru piket itu jam 7.30 sudah berada di sekolah. Tapi saya melihat perkembangannya tidak ada perubahan dari teman-teman guru. Jadi saya mencoba, Pak. Mencoba itu sudah berjalan sudah sebulan. Saya piket hari Senin. Tapi saya tetap datang jam 7.15, jam 7.20, jam 7.25 lah paling telat itu Pak. Oke. Setiap hari Pak, dari Senin sampai Sabtu. Mohon maaf Bu sebelumnya. Sekarang sebelum kita mulai lebih jauh, ya, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita kali ini? Supaya arah pembicaraan kita lebih jelas, supaya nanti saya pun bisa mengarahkan sesuai dengan apa yang Ibu alami. Tujuan saya Pak kan supaya kami ini semua di sekolah itu bisa menyatukan persepsi, bisa menyatukan sehingga apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk perubahan peserta didik kita ke depan. Itu tujuannya Pak. Tapi kalau seandainya ada satu dua yang tidak mau itu kan jadi terkendala juga Pak. Oke, baik, saya sudah paham ya dengan maksud dan tujuan Ibu. Sekarang tadi Ibu sudah mengungkapkan permasalahan yang sedang Ibu alami, dilema bahwa Ibu mau membuat sebuah transformasi perubahan, namun ada suatu kendala. Sekarang, ya, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa ukuran, ya, apa ukuran untuk supaya permasalahan Ibu ini bisa selesai? Kira-kira apa rencana yang bisa Ibu buat supaya supaya kendala tadi yang Ibu sampaikan itu bisa Ibu atasi? Mungkin rencana itu muncul dari inisiatif Ibu sendiri. Ada sih Pak, rencana saya itu menyampaikan kepada kepala sekolah, ingin menyampaikan. Tetapi Pak kan saya terganjal kalau saya menyampaikan kepada kepala sekolah seakan-akan saya ingin mengadu domba. Itu yang menjadi beban saya Pak. Hmm, saya rasa tadi kepala sekolah ya, ada kepala sekolah dan pihak-pihak yang mungkin selama Ibu menjalaninya, saya yakin dan percaya ada pihak yang mendukung dan ada pihak yang tidak mendukung. Kira-kira siapa saja pihak-pihak yang mungkin menurut Ibu bisa Ibu jadikan sebagai aset dari tujuan atau rencana Ibu, dan siapa saja pihak-pihak yang rasanya menjadi hambatan dari apa yang ingin Ibu lakukan. Kalau yang menghambat itulah Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa guru senior. Yang dari pertama memang hampir semua itu Pak, tetapi dengan rutinitas saya lakukan secara terus-menerus sehingga guru-guru lain itu terpancing, termotivasi untuk berbuat kebaikan. Yang menjadi hambatannya ini Pak, di saat guru lain sudah mau ikut serta, guru yang tidak mau ini Ya. mempengaruhi itu Pak. Oke, saya yakin Ibu mungkin sudah pernah melakukan ya, mungkin ada masalah Ibu sudah mencoba. Kira-kira menurut Ibu apa yang sudah baik yang sudah Ibu coba lakukan dan apa yang mesti Ibu perbaiki supaya ya rencana Ibu itu kembali sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan. Mungkin yang sudah baik menurut saya yang saya lakukan Pak, memberi contoh
contoh seperti yang saya sampaikan ke Bapak, datang lebih awal dari setiap hari, menyapa murid di depan pintu sekolah, di depan pintu pagar sekolah, di halaman sekolah. Kemudian itu menurut saya itu hal yang sudah baik. Mungkin yang tidak baik, bukan tidak baiknya Pak ya, karena saya tidak berani untuk menyampaikan kepada guru yang tidak mau tadi, guru senior tadi, karena takutnya yang guru senior ini cara penerimaannya itu takutnya tersinggung, Pak. Oke. Jadi Ibu merasa kurang pede ya, tidak berani mengungkapkan dengan maksud dan tujuan, takut pihak-pihak yang bertentangan dengan tujuan Ibu ini tersinggung, sehingga mereka malah bukan mendorong program Ibu, namun bisa menjadi penghambat atau menghalangi kegiatan Ibu. Saya sangat tertarik sekali dengan niat dan tujuan Ibu di sini. Kemudian selain teman-teman mungkin atau kepala sekolah tadi, adakah pihak lain yang bisa Ibu berdayakan atau minta dukungannya supaya program Ibu ini bisa lebih kuat lagi untuk mengatasi masalah Ibu, terutama untuk mengatasi senior-senior atau guru-guru yang memang belum bisa ya. Saya bilang belum karena memang orang yang menolak ini bukan berarti bukan berarti dia tidak mau. Mungkin saja dia belum memahami apa yang ingin kita perbuat. Mungkin ada yang pihak lain yang bisa membantu rencana dari yang ingin Ibu lakukan. Pihak lain itu sudah pasti ada Pak, dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar sekolah, dari wali murid, karena kan dengan apa yang saya lakukan ini Pak, wali murid yang biasa dia antar anak itu jam 8 kurang 5, tapi dengan ada kaminya berdiri setiap hari di depan pintu pagar, jadi wali murid itu termotivasi Pak, lebih cepat, karena merasa malu dia kalau telat. Guru aja sudah datang kayak gitu. Iya, Bu. Saya pun merasakan sebagai wali, Bu, ketika melihat guru dari anak-anak saya berada di depan menyambut si anak, kita merasa sungguh terharu atau memang jadi pelajaran juga bagi diri kita. Berikutnya, Bu, kalau iya Ibu mau melakukan perbaikan tadi, kira-kira kapan Ibu ingin melakukan program supaya melakukan program yang sudah Ibu rencanakan tadi, supaya memang perencanaan Ibu itu berjalan seperti yang Ibu jadwalkan. Silakan Ibu. Sebenarnya Pak, program itu memang sudah ada, karena saya di sana Pak, kami setiap sebulan sekali ada pertemuan KKG gugus, itu kebetulan saya sebagai ketua KKG, dan saya berencana Pak akan menyampaikan hal seperti itu kepada sekolah-sekolah imbas juga, kan nanti otomatis guru senior ini kan bergabung juga di ruang KKG. Kalau misalnya langsung kita sampaikan ke beliau, takutnya dia tersinggung. Jadi kalau kita sampaikan secara umum seperti itu, mungkin akan paham apa maksud yang kita lakukan itu, Pak. Ya, baik Bu. Jadi Ibu sudah melaksanakannya, sudah seiring dengan perencanaan ya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu memastikan bahwa rencana Ibu itu sesuai dengan apa yang sudah Ibu targetkan. Jadi kita dalam sebuah program itu memiliki target yang bisa kita ukur, baik dalam berupa target angka atau target hitung-hitungannya, Bu. Jadi sejauh mana program yang sudah Ibu rencanakan tersebut bisa Ibu nilai atau Ibu evaluasi atau kita lakukan monitoring, mungkin dilakukan secara pribadi ataupun dengan pihak lain seperti kepala sekolah ataupun pihak yang berhubungan. Seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Tingkat keberhasilannya itu Pak, saya udah lihat
karena kami setiap bulan melakukan pertemuan. Dari pertemuan pertama udah ada peningkatannya, maksudnya udah ada kesadarannya. Walaupun tidak berdiri langsung di pintu pagar, setidaknya beliau ini sudah mau berdiri melihat dari jauh. Kalau dulunya dia langsung masuk kantor nggak peduli, ini sudah mau berdiri dari jauh memantau. Jadi di bulan kedua ini sudah mau sekali berdiri. Alhamdulillah sudah ada sedikit perubahannya, Pak. Iya. Oke. Kalau mungkin kita bicara dari hati ke hati, Bu, ya kita paham saja setiap orang itu tidak mungkin ya langsung bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi memang kita harus punya praktik baik atau aksi nyata yang memang jelas-jelas bisa dilihat oleh guru-guru lain, terutama guru-guru senior yang tadinya menolak. Sekarang mungkin bagaimana bentuk pendekatan Ibu kepada guru-guru senior tersebut supaya mereka lebih yakin lagi kalau memang program yang Ibu buat itu berdampak positif baik pada lingkungan sekolah ataupun pada diri warga sekolah termasuk guru-gurunya. Seperti ini Pak, saya kan mencoba mendekati waktu jam istirahat, kan kita kumpul nih di kantor. Ya. Nah, jadi waktu kumpul di kantor, saya sengaja duduk dengan guru-guru yang maksudnya yang tidak menerima perubahan inilah. Jadi di situ kami bukan langsung saya menceritakan permasalahan yang saya patuh, menceritakan hal-hal lain dulu dan memberikan contoh-contoh tentang sekolah-sekolah, bagaimana sekolah, perkembangan sekolah orang itu dulu. Jadi di saat saya menyampaikan hal itu, ada guru senior yang menjawab, ngapain kita contoh orang, kita ini apa? Tapi saya tidak patah semangat Bapak. Di saat seperti itu saya tetap mengatakan kalau perubahan itu kalau tidak dimulai dari diri kita, nggak mungkin orang lain yang akan merubah. Jadi sekolah kita kalau mau berubah, kita di dalam inilah yang mengubahnya, bukan orang lain. Seperti itu. Jadi apa Ibu sudah pernah bicara dari hati ke hati atau secara personal dengan guru yang bersangkutan? Karena saya yakin tidak semua, mungkin hanya beberapa guru yang menolak. Jadi apakah Ibu sudah pernah bicara secara langsung kepada guru yang bersangkutan? Mungkin ada beberapa 2 atau 3 orang guru saja yang kita sampaikan dari hati ke hati. Iya, yang ini Pak kan udah pernah saya lakukan. Ini ada 3 orang dari sekian banyaknya itu ada 3 orang, tapi 3 orang ini cukup pengaruhnya Pak. Walaupun 3 orang pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi saya coba mendekati satu orang misalnya dari hati ke hati seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi ada yang 2 orang ini dengan welcome-nya menerima, maksudnya menerima masukan, alhamdulillah. Tapi yang satu ini malahan dianggap kita ini sebagai musuh. Jadi saya tetap berbaik sangka, tetap bertegur sapa walaupun dia menganggap kita menggurui. Sebenarnya bukan menggurui, memberi pemahaman sebenarnya. Tapi tetap tidak menerima. Mungkin seperti yang kita sampaikan tadi Pak, kan karakter orang itu tidak sama, tingkat ego orang itu tidak sama Pak. Jadi saya pun paham akan hal itu. Tapi setidaknya yang terbebani saya karena beliau ini mempengaruhi guru lain lagi. Itu yang menjadi seperti kalau istilahnya seperti tulang dalam daging Pak ya. Seperti itulah yang saya rasakan. Ibu, saya tangkap itu. Memang karakternya keras ya, keras seperti itu. Tapi Ibu yakinlah, walaupun apa yang Ibu sampaikan, walaupun cuma sebatas setetes air, Bu, setetes air yang menetesi batu, Ibu, lama-kelamaan batu itu akan berlubang. Nah, jadi sekeras apapun karakter watak, jika usaha kita itu memang konsisten, bisa meyakinkan, dan yakinlah ya bahwa semua yang sudah Ibu lakukan itu adalah sebuah bentuk aksi nyata yang luar biasa yang di dalamnya mengandung amal ibadah, kemudian kerja keras ataupun bentuk ikhtiar yang memang sepatutnya dimiliki oleh setiap guru. Ya, karena kalau kita tunggu orang lain yang bergerak, orang lain yang berinisiatif, memang kita mungkin
akan terperosok dalam ya kemunduran dalam dunia pendidikan ini. Baik Ibu, luar biasa sekali ya yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian untuk penutup Ibu, terakhir, kira-kira refleksi apa ya yang bisa Ibu tarik dari apa yang sudah Ibu lakukan ya. Ibu coba inap-inapkan lagi, apakah usaha yang selama ini saya sudah lakukan ini sudah maksimalkah, atau masih ada beberapa kekurangan yang mesti saya perbaiki? Kira-kira bagaimana, Bu? Setelah saya refleksi apa yang saya lakukan selama ini, mungkin masih ada Pak, belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Mungkin di kekurangannya itulah saya harus menambah supaya apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, praktek baik di sekolah saya itu bisa berjalan. Berarti saya harus berusaha terus-menerus secara kontinu untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang saya rasakan itu, Pak. Ya, luar biasa, Bu. Karena yang bisa melihat kekurangan kita itu adalah orang lain. Titik-titik buta yang kita miliki hanya bisa dilihat oleh orang lain. Seperti telinga kita saja, Bu. Saya butuh bantuan kamera untuk melihat telinga saya. Saya tidak mampu melihat telinga saya secara langsung. Jadi kita butuh bantuan orang lain untuk menilai, memberikan umpan balik, sehingga apa yang ada di dalam diri kita ini bisa kita nilai dan kita perbaiki untuk kedepannya. Oke Ibu, kira-kira ya, apakah tujuan Ibu tadi sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah Pak, dengan adanya masukan dari Bapak, saya juga berterima kasih. Jadi sudah meringankan apa yang saya rasakan selama ini, setidaknya sudah terbantu Bapak. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Irfan atas waktu dan kesempatannya telah mau membantu mengeluarkan saya dari beban yang selama ini saya rasakan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Alhamdulillah Bu. Oke, semoga beban Ibu berkurang ya, atau juga karena sudah bercerita ya. Karena memang dengan bercerita kita sedikit banyaknya sudah meringankan beban pikiran kita dan berbagi kepada orang lain. Oke, itu saja Bu. Ini karena memang sudah waktunya saya mau masuk kelas juga. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu ceritakan? Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Oke, kalau tidak saya izin dulu Bu, mau ada kegiatan lain ya. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, saya permisi dulu ya. Oke. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan. Guru penggerak, merdeka belajar.